Kira gini ya, ini kebijakan ini tidak akan menyelesaikan persoalan kelangkaan minyak goreng di pasaran ya, terutama yang curah kan yang menjadi persoalan itu. Justru akan membawa pada kerugian ya, baik kepada pemerintah karena pemerintah akan kehilangan, penerimaan dari pajak ekspor, dan juga dari, pungutan ekspor ya. Selama ini itu dari harga katakanlah $1.500 per ton CPO, pemerintah itu telah memungut setidaknya ya 575 dari pajak ekspor dan dari pungutan ekspor itu. Belum lagi misalnya nanti kalau ditambah dengan PPH, PPH itu mungkin sekitar 25%, ini sekitar 130. Jadi hampir sebenarnya $700 lah katakanlah seperti itu sudah diambil oleh pemerintah dari harga 1.500 itu ya. Jadi dengan adanya pelarangan ini ya mungkin sebagian, sebagian dari penerimaan, itu akan hilang gitu. Kemudian kepada industri ya, ya dengan tidak bisa mengekspor, bahan baku dari minyak goreng ini, ya dia akan, akan mengurangi ya kan pembelian daripada, TBS yang dari petani itu, ya kan. Karena dari hasil TBS sendiri, kebun sendiri mungkin sudah lebih dari cukup gitu, sehingga TBS-TBS itu mungkin akan, menumpuk ya kan. Nah, kemudian yang ketiga juga dengan demikian harga TBS pun sekarang ya, even sebelum adanya SK-nya pelarangan tersebut, itu sudah mengalami penurunan ya. Ada yang sampai Rp1.000 per kilogram ya, 500 dan rupiah per kilogram dan seterusnya. Dan juga kepada industri secara keseluruhan ya kan, itu akan merugikan gitu. Jadi saya kira kebijakan ini tidak membawa manfaat ya kepada siapapun juga gitu. Ya, keseluruhan stakeholders dari industri minyak sawit ini termasuk pemerintah gitu. Padahal di sisi lain ketersediaan minyak goreng curah di pasar itu belum tentu juga bisa terjamin gitu. Jadi menurut saya ada banyak ya, ada cara lain lah sebenarnya yang lebih baik, yang lebih tepat ya. Kalau misalnya memang pemerintah menginginkan minyak goreng curah itu tersedia di pasaran itu gitu. Oke, baik. Pak Maruli, kalau dari kacamata Gapki sendiri bagaimana? Apakah memang Anda juga sependapat dengan Pak Fadil bahwa memang sebetulnya kebijakan terkait larangan ekspor ini sebetulnya tidak berefek jauh ataupun berefek besar bagi harga minyak goreng begitu ataupun dengan permintaan dalam negeri? Maaf saya tidak mewakili Gapki ya. Memang saya adalah pembina Gapki, tapi yang suara Gapki tentunya dari pengurus ya. Saya pribadi sih berpendapat ya persis sama dengan apa yang Pak Fadil bilang itu. Jadi tidak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah baru gitu, di mana para petani akan kehilangan pasarnya gitu. Ya, mereka tidak punya pabrik untuk mengolah TBS-nya, terpaksa harus jual ke PKS kan. Tapi pabrik-pabrik yang punya kebun juga kan punya buah. Ya, mereka akan olah buah sendiri dulu. Kalau pasarnya hanya menyerap jumlah kecil, ya dia tidak akan membeli buah dari luar lagi. Demikian, Pak. Jadi ya inilah dilematis sekali ya. Jutaan loh itu petani kecil itu, swadaya sawit, jutaan keluarga akan merasakan dampaknya gitu.